Oke, jadi di bab 1 di besaran dan vektor ya. Itu di bagian pertamanya ya berisi teori tentang ringkasan ya. Ringkasan materi dari besaran sama vektor. Terus di bagian 2-nya itu ada pembahasan contoh-contoh soal ya. Ada berapa soal yang dibahas di situ ya. Coba saya lihat dulu ada berapa. Ternyata ada 10 ya. Ada 10 soal yang dibahas. Terus di bagian 3 ada latihan soal sebanyak 20. Ya, sebanyak 20. Itu yang di bab 1. Sementara di bab 2 juga ada ringkasan materinya ya. Tentang kinematika partikel. Terus juga ada contoh soal. Ada berapa contoh soal yang dibahas di situ ya. Nah ini ada contoh. Ada contoh soal yang dibahas sekitar berapa ya? Nah ini berapa ya? Nah, 15 ya. Jadi ada 15 contoh soal yang dibahas. Terus untuk latihannya ada 24 ya. 24 soal, 24 nomor. Oke, ada yang gabung lagi oke. Itu ya. Nah, untuk hari ini saya mau membahas ini ya, latihan soal ya. Meskipun nggak semua ya. Oke. Oke, saya mulai yang pertama dulu ya. Yang pertama dulu itu, coba mungkin ada dari kalian yang bersedia membacakan soalnya ya. Bersedia membacakan soalnya ini soal ini aja nih. Saya mulai dari soal tentang dimensi dulu ya. Soal nomor 2 coba ya. Coba ada yang dari kalian bersedia untuk membacakan soal nomor 2 bab 1. Coba kalian buka soal-soal nomor 2 bagian latihan soal ya. Ya, coba. Ada yang sudah dapat buku terus sudah terkirim ya. Halo? Ada yang bersedia? Ditutup semua mic-nya ya. Gini aja, kalau nggak usah ditutup juga nggak apa-apa kok. Kalau mikrofonnya nggak usah ditutup juga nggak apa-apa. Yang penting nggak ada suara-suara yang mengganggu gitu aja ya. Pokoknya suasananya hening nggak apa-apa ya. Tapi kalau gaduh ya ditutup aja sebaiknya ya. Ya, bagaimana? Apa ada yang bisa membacakan soalnya? Siapa yang bersedia untuk membaca soalnya? Mohon maaf Pak, Ya, di buku Imam. halaman Ya. berapa ya? Eh, Halaman kalau di buku saya halaman 24. Buku saya kan oh, yang tahun lalu ya, versi tahun lalu ya. Mungkin yang versi tahun sekarang berbeda. Coba mungkin kalau di buku kalian coba kalian buka halaman 24 nomor 2 bab 1 ya, halaman 24. soalnya pada Ya. gerak fluida diperoleh persamaan Bernoulli enggak Pak? Ya Pak, coba kamu baca. Siapa Imam ini ya? Imam Rosid ya? Ini di halaman 24 nomor 2 itu Coba. pada gerak fluida diperoleh Uh, persamaan Bernoulli P hmm, plus setengah rho V kuadrat hmm, plus rho BH sama dengan konstan dengan P sama dengan tekanan gaya hmm, persatuan luas, rho hmm, sama dengan massa jenis, massa iya, persatuan vakum, hmm, V sama dengan kecepatan, G hmm, percepatan gravitasi, H hmm, tinggi posisi pipa aliran. hmm. Kemudian buktikan bahwa semua suku dalam persamaan tersebut berdimensi sama. Oke, ya benar. Berarti sama ya antara yang buku tahun lalu sama yang kalian punya itu ya. Oke, benar. Jadi seperti itu soalnya ya. Jadi tentang apa itu? Soalnya itu ya. Tentang persamaan Bernoulli ya. Nanti persamaan Bernoulli kita bahas di bab terakhir ya. Ada pembahasan tentang persamaan Bernoulli di bab terakhir, bab 7 ya. Bab 7 bagian akhir. Tapi ini kan bahas tentang dimensinya ya. Oke, coba saya share dulu ininya ya.
Tadi absen sudah saya tutup ya. Absen sudah. Bagi yang baru datang, coba dicet ulang kode absennya untuk yang baru gabung tadi ya. Coba dicet ulang ya. Ke Zoom, jangan ke apa itu? Jangan ke WA Group, tapi ke Zoom aja. Untuk yang baru gabung ke Zoom, minta tolong dicet ulang. Oke, coba ini saya share, ini ya, saya share whiteboard ya. Oke, saya share whiteboard ya. Oke. Kelihatan whiteboard ya? Lihat whiteboard ya? Iya, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Ya, jadi saya mulai dari apa tadi, persamaan Bernoulli ya. Oke. Persamaan Bernoulli itu kan gini ya. Ya, jadi persamaan Bernoulli ya. Persamaan Bernoulli, oke. Bernoulli. Bentar ya. Kayaknya ada yang ini, sebentar. Bernoulli. Bentar ya. Bentar, kayaknya ada masalah nih ya. Tak keluar dulu ya, sebentar ya. Bentar, ada error ini. Oke, saya keluar dulu ya. Ada error. Saya stop dulu ya, error ini. Oke, saya ulangi lagi ya. Tadi ada error sedikit. Oke, mungkin saya matikan dulu videonya biar nggak error. Oke. Oke ya, nah, mudah-mudahan nggak error. Nah, oke, mudah-mudahan nggak error nih. Udah ya, bisa jalan nih. Nah, gini ya. Persamaan Bernoulli itu di situ ditulis gini ya, bahwa apa? Di buku itu bahwa P plus ini ya, setengah rho P kuadrat ya, plus rho GH ya, sama dengan apa tadi? Konstan. Nah, gini ya. Ya, terus di soal itu ditanyakan dimensi dari setiap suku. Lah itu ada berapa suku itu? Ada berapa suku itu? 3, Pak. 3 ya. Jadi suku pertama tekanan ya. Ya, jadi artinya gini. Artinya soal itu menanyakan dimensi tekanan itu apa gitu ya. Terus dimensi dari setengah rho V kuadrat itu apa? Dan dimensi dari rho GH itu apa gitu ya. Oke, saya mulai yang suku pertama ya, dimensi dari tekanan. Dimensi tekanan itu bagaimana? Jadi untuk jawab dimensi tekanan itu apa, kalian harus tahu rumus tekanan itu apa ya. Rumus tekanan itu bagaimana? Gaya per F per gaya dibagi per M. Gimana? Gaya dibagi apa? luas. 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 Nah, ini kan ya. Benar ya? Oke ya. Terus gaya bagaimana gaya? Gaya kan besaran turunan. Jadi sampai diperoleh besaran pokok ya. M kali A. Ya, benar, M kali A. Terus kalau luas bagaimana? Luas kan besaran turunan. Kalau luas itu bagaimana? M kuadrat. Gimana? Luas itu kan panjang kali lebar ya? L kuadrat. L kuadrat. L. Sebaiknya jangan pakai M itu massa ya. Jadi gini, coba kalian jangan sampai dikacaukan antara lambang dan satuan ya. Coba tolong jangan dikacaukan antara lambang dan satuan. Jadi kalau luas satuannya meter persegi. Ya, tapi lambangnya bukan meter persegi tapi L ya. Ada yang baru masuk ini ya. Ya, jadi sebaiknya jangan nyebut satuan, tapi kalian nyebut aja lambang gitu ya. Misalkan panjang, kalian jangan nyebut meter. Soalnya nanti kalau meter kan kalian ngomong M nanti dikira massa ya. Biar nanti nggak apa, biar nanti nggak kacau gitu ya. Jadi oke, tadi sudah ada yang jawab benar. Kalau luas berarti dimensinya apa? Luas itu kan panjang kali lebar ya. Atau saya tulis aja deh. Luas itu kan panjang kali lebar ya. Wes gini aja deh. Massa, dimensinya dari massa itu apa?
lambang ya, M besar ya. Kan gitu sih. Ya, dimensi dari percepatan itu apa? Ada yang tahu? Ya, kan kalian tahu satuannya ya. Satuan percepatan itu apa? Meter per detik kuadrat. Jadi kalau dibuat lambang dimensinya itu apa? L. L lah. LT pangkat L/T2. Ya, benar. Benar tadi ada yang sudah ngomong. LT pangkat min 2 ya. Nah, gini kan. Ya. Terus kalau gitu berarti nanti ini panjang itu kan L ya. Lebar juga L. Kan sebetulnya panjang dan lebar itu sama ya. Cuma arah ngukurnya beda gitu kan ya. Sehingga nanti saya bisa coret ini nanti ya. Ini saya coret gitu ya. Gitu kan? Sehingga nanti jadinya apa? Jadinya nanti sama dengan apa? Jadi ini dimensinya ya. Sehingga nanti jadinya apa ini? Kalau saya tulis nanti ini jadi apa? M. Terus L-nya kan di bawah ya. Bawah naik ke atas jadi apa? L min 1. Terus habis itu apa? T pangkat min 2. Gini ya. Oke ya. Nah itu adalah tekanan. Oke ya. Jadi jawabannya apa? M, L min 1, T min 2. Oke ya. Sekarang kita jawab yang kedua. Yaitu apa tadi? Setengah, ini tadi ya. Setengah rho V kuadrat ya. Nah ini kalian harus tahu. Apa? Rho itu apa? Rho itu massa jenis ya. Massa jenis itu berarti apa? Massa per volume. Benar, massa per volume. Gini ya. Terus kalau kecepatan itu apa? Kalian tahu kecepatan itu kan S per T ya. Pindahan bagaimana? Iya, gini aja, tak tulis gini aja ya. Tapi kuadrat ya. Gini kan ya. Terus habis itu, Ya, kalau tanya dimensi, setengah itu kan angka ya. Angka nggak punya dimensi. Berarti nanti yang punya dimensi cuma apa? Massa itu kan M ya. Massa itu M. Volume itu apa? Dimensinya? L pangkat 3. Ya, L pangkat 3. Ya, tadi terus kemudian apa lagi? S. S itu kan panjang ya. T waktu ya. Nah, waktu gini kan. Ini dikuadratin ya. Ya, sehingga nanti ini sama dengan bagaimana nanti ini ya. Ini jadi gini nanti M. Terus apa ini? L kuadrat ya. L kuadrat lalu ini apa ini? L pangkat 3 ya. L pangkat 3 lalu ini apa? T pangkat 2 ya. Gini kan? Sehingga nanti ini sama dengan apa nanti? Ini ya, M. Lah L-nya apa? L pangkat min 1 ya. Terus T-nya pangkat min 2 kan gitu ya. Nah, sama nggak dengannya tadi? Sama, Pak. Sama, oke. Terus yang suku terakhir ya, oke, sama. Suku terakhir yaitu apa? Suku terakhirnya itu adalah, bentar, ada kesalahan ini ya. Nah, ini kan dulu ya. Oke, sini ya. Suku terakhirnya adalah rho GH. Sama kayak tadi ya. Rho-nya itu kan M per V ya. Ya, gravitasi itu percepatan ya. Ya, gravitasi itu kan percepatan ya. Jadi percepatan sama kayak A ya. Sama kayak A. Kemudian H itu kan kayak S sama ya. Jarak itu ya. Sehingga nanti ini jadinya, ini nanti. Jadinya massa ya M. Volume ya tadi ya. L pangkat 3. Percepatan tadi ya. Percepatan kan ini nanti ya. L apa? LT min 2 ya percepatan itu ya. Terus kemudian kalau S itu kan L ya. Nah gini, sehingga nanti ini sama dengan berapa ini? Tak tulis ini ya. Sama dengan M gitu ya. Terus L-nya berapa ini? Ada L kuadrat ya. Jadi L min 1 ya nanti ya. L min 1 terus apa nanti? T min 2. Gitu ya. Ya, oke. Nah, gini ya. Ya,
Itu ya, sama ya berarti ya. Oke, itu tentang soal tentang dimensi. Tapi biasanya soal tentang dimensi ini jarang ini ya, jarang ditanyakan di ujian seperti yang saya singgung sebelum-sebelumnya ini ya. Jadi nggak usah terlalu difokuskan ke situ. Jadi menurut saya lebih baik kalian fokus di soal tentang vektor ya. Oke, berikutnya saya bahas soal tentang vektor saja ya. Ya ini coba saya bahas soal tentang vektornya itu ini. Coba saya carikan dulu ya. Ini. Jadi coba saya minta tolong salah satu dari kalian membacakan soal yang nomor 6 ya. Maaf, jangan nomor 6 lah. Nomor 8 aja deh. Nomor 8 coba. Yang sudah punya buku dan sudah dikirim bukunya, nomor 8 coba. Coba gimana? Ya, silakan. 8 itu 2 buah vektor. Ini nama siapa? Coba sebutkan nama aja. Nama departemen ya. Saya Nama? dari Departemen Teknik Geomatika. Oke, coba dibacakan. Ada 2 vektor R sama dengan 2I plus J plus 6K dan S 2 sama dengan 2I min Coba saya tulis dulu ya. Bentar. Tadi vektor apa? Vektor pertama vektor R ya, bentar. Iya, vektor R. Oke, sebentar. Saya tulis dulu ya. Vektor pertama itu vektor apa? R, vektor ya. Iya. Sama dengan apa tadi vektor R-nya? 2I. 2I ya. Terus? J. Ditambah ya? Ditambah J. Terus? Ditambah 6K. Dan vektor S. Dan vektor S ya, oke. Sama dengan? Sama dengan? 2I. 2I juga dikurangi ya. 4J. Dikurangi 4J ya. Iya. Terus? Ditambah 6K. Ditambah 6K, oke. Ada 2 vektor ya, vektor E dan vektor S. Terus? Habis itu apa? Dapatkan yang pertama komponen R, vektor R sepanjang vektor S. Oke, terus? Yang kedua, tentukan nilai absolut dari vektor yang tegak lurus bidang lokasi vektor R dan vektor S. Oke, itu ya. Jadi ada 2 pertanyaan ya. Jadi pertanyaan pertama itu sebenarnya tanya ini ya. Komponen itu ya, komponen vektor R sepanjang S. Ya gini ya. Nah, pertanyaannya apa tadi? Dapatkan komponen ya, sepanjang ya komponen ya. Jadi ini kira-kira seperti inilah. Jadi tanyanya ini nanti ini RS ini berapa ya? Jadi komponen R sepanjang S ya. Jadi komponen vektor R yang searah dengan S maksudnya gitu ya. Itu panjangnya berapa? Kemudian kalau yang B tanya apa itu? Nilai absolut dari vektor yang tegak lurus bidang lokasi vektor R dan vektor S. Ya, jadi maksudnya itu vektor yang tegak lurus R dan tegak lurus S. Nilai absolut ya. Nilai absolut itu maksudnya itu nilainya ya, harga mutlaknya gitulah. Bentar, saya tulis gini dulu ya. Jadi maksudnya itu tanya ini. Tanya ini sebetulnya maksudnya itu ya. Jadi tanya ini loh sebetulnya itu. Tanya ini loh sebetulnya dia ditanya ini loh ya. Nilai absolut berarti kan harga mutlak ya. Harga mutlak dari apa ini? Nilai absolut atau harga mutlak dari apa itu tadi? Vektor yang tegak lurus bidang lokasi R. Jadi vektor yang tegak lurus dengan R dan tegak lurus dengan S. Nah itu tidak lain adalah vektor perkalian silang. Ya, jadi vektor perkalian silang itu ya tegak lurus dari 2 vektor yang kita kalikan tadi. Oke, saya bahas ulang dulu ya materi-materi yang sebelumnya saya bahas. Jadi gini, kalian tahu perkalian vektor itu ada berapa macam perkalian vektor itu? Coba saya mereview. Ada berapa? Ada 2. Ya. Yang pertama? Titik sama silang. Oke, benar sekali. Ya, benar. Jadi ada 2 perkalian titik ya. Kok perkalian titik? Ada 2 perkalian vektor ya. Benar sekali. Yang pertama itu apa tadi? Kalian bilang tadi perkalian? Titik. Titik, benar. Perkalian dot ya. Oh ya, dot. Dot atau titik sama aja lah. Titik kan bahasa Indonesianya ya. Bahasa Inggrisnya kan dot ya. Jadi nanti gini, kalau perkalian titik berarti nanti gini kan ya. R
dot, ya. Hasilnya apa kalau pakai titik itu? Skalar. Skalar, benar sekali, skalar. Jadi nanti gini, Rx, Sx ya, ditambah apa? Ry, Sc ya, ditambah nanti ini. Rz sama Sz. Ini ya, ini perkalian titik. Oke ya. Hasilnya skalar. Oke, terus berikutnya kalau perkalian silang ya, berikutnya perkalian silang. Perkalian silang. Atau bahasa Inggrisnya apa? Cross ya. Bahasa kerennya cross gitu ya. Hasilnya apa kalau perkalian silang? Vektor. Ya tadi, vektornya tegak lurus ya. Tegak lurus dari keduanya. Baik vektor R maupun vektor S ya. Hasilnya vektor, benar sekali. Jadi nanti ini nanti. R cross S ya. Vektor. Nah, cara itu aja nanti pakai ini loh. Pakai lambang ini loh. Lambang apa ini ya? Yang kayak gini lambang apa? Ada yang tahu lambang apa ini? Yang kemarin saya bahas ya. Ini adalah lambang Mutlak. apa yang lainnya? Selain mutlak apa lagi? Matriks. Determinan. Temannya matrik, benar sekali, determinan. Determinan ya. Kalau kalian nyebut matrik masih kurang tepat. Jadi temannya matrik determinan ya. Oke, jadi nanti gini. Determinan berapa kali berapa ini? 3 kali 3. Benar sekali, 3 kali 3 ya. Baris pertamanya IJK ya, vektor satuan. Baris keduanya adalah komponen vektor pertama ya. Baris ketiganya komponen vektor kedua, yaitu apa? Ini ya, Sx, Sc, terus Sz. Oke, gini ya. Ini saya ngulang teori yang kemarin ya. Oke. Ya. Oke ya, oke. Nah, sekarang kita jawab dulu yang pertanyaan pertama ya, yaitu apa? Besar komponen R yang tegak lurus S. Itu gini. Ini penjelasannya begini ya. Oke, saya hapus dulu aja deh ya. Penjelasannya itu gini. Jadi gini. Kalau saya punya vektor seperti ini ya. Nah, ini vektor. Sebut aja ini vektor R ya. Terus saya punya lagi vektor ini. Ya, sebut aja ini vektor tadi ya. Vektor S tadi ya. Nah, gini ya. Maka sebenarnya yang ditanyakan di soal ya. Yang di soal itu sebenarnya ini ya. Di soal itu sebenarnya tanya ini loh. Jadi soal itu sebenarnya tanya ini. Ya, tanya ini. Jadi soal tanya ini. Ya. Soal tanya ini ya. Jadi ini dengan soal ya. Ini ya. Apa ini? Ini saya sebut tadi apa? R S. Ya. Jadi komponen R sepanjang arah vektor S gitu ya. Ada lagi satunya lagi yaitu yang komponen yang tegak lurus ya, yang ini nanti. Jadi selain komponen yang sejajar, ada lagi komponen yang tegak lurus yang ini nanti. Nah, ini yang tegak lurus ini ya. Nah, ini yang tegak lurus ini. Ya, nah ini yang tegak lurus ya. Jadi kalau saya gambar tuh nanti gini lah. Ya, kalau ini saya tulis gini nanti. Yang sebelah sini ya, nanti saya tulis di sini itu R tegak lurus S gitu ya. Ya, tegak lurus ini ya. Yang ini sejajar ya. Yang ini tegak lurus. Ya, katakanlah misalkan ini sudutnya theta ya. Nah, misalkan ini sudutnya theta ini. Ini sudutnya theta. Ya. Bagaimana mencari RS kan gampang aja ya. Saya bisa nulis gini nanti kan ya. Kalau gitu kan saya bisa nulis gini. RS ya. Berarti sama dengan apa? R kali cos theta kan gitu ya. Gini kan? Ya. Kalau yang satunya lagi yang tegak lurus bagaimana nih? Kan saya bisa nulis gini. R tegak lurus S ya. Tegak lurus ini ya. R tegak lurus S berarti apa? Gini kan ya. R apa? Ini kan? Ya. Jadi tadi yang di soal tanya apa? Soal kan tanya ini tadi ya. Jadi soal tadi tanya apa? Tanya ini kan ya soalnya ya. Tanya yang sejajar ya. Tanya ini kan soalnya tadi ya.
Berarti untuk menjawab komponen R yang sejajar dengan S, berarti kita harus tahu apa? Untuk bisa jawab itu. Saya harus tahu apa? Theta. Theta, benar sekali. Saya harus tahu theta. Selain theta apa lagi? Untuk bisa jawab. Harus tahu ini juga kan? Ini berapa ya? R. Ya. Jadi untuk bisa jawab kan kalian harus tahu R-nya berapa, theta-nya berapa. Coba sekarang kita cari R-nya dulu ya. R itu sama dengan apa? Ayo kita cari. R, pakai Pitagoras kan ya? R sama dengan apa? Gini kan ya? RE kuadrat gini ya? Plus apa? Apa itu? RY kuadrat plus, gini kan ya? Gini kan? Ya untuk nyari apa? Untuk nyari R-nya bisa pakai itu ya? Oke ya? Oke, sekarang bagaimana untuk nyari tetanya? Nah ini, yang agak rumit kan nyari tetanya ini ya. Untuk nyari itu coba kita gunakan tadi ya. Tadi kan saya nuliskan rumus perkalian titik tadi ya. Jadi perkalian titik itu menurut rumus itu kan gini. Misalkan ginilah. R dot S ya. Gini kan. Itu sama dengan apa? Masih ingat? Perkalian titik itu rumusnya gimana? Kan ini ya. R, besarnya R, terus apa lagi di sini? Gini ya. Gini ya. Ya, A dot B kan besarnya A kali besarnya B dikalikan cos theta gitu ya. Ya, oke. Ya. Ya, itu rumus yang kemarin ya. Ya. Iya, Pak. Oke ya, sampai di situ. Oke. Berarti kalau gitu kan saya bisa nulis gini ya. Kalau gitu berarti kan saya bisa, kalau dari sini loh, berarti kan saya bisa nulis gini ya. Kalau gitu kan berarti saya bisa nulis gini ya. R dot S ya. Terus saya bagi dengan S gitu ya. Berarti kan sama dengan apa ini? R cos theta. Nah itu kan berarti yang ditanyakan itu ya. Itu kan ini ya. Itu kan ini ya. Benar nggak? RS berarti kan gitu ya. Ya itu kan tidak lain sama dengan apa itu? Itu kan tidak lain sama dengan apa tadi? Berarti sama dengan apa? RS. Gitu ya? Oke ya? Ya, Pak. Oke, ya sudah. Sekarang saya hapus ya. Jadi kesimpulannya berarti kalau gitu nyari apa? Nyari RS sama dengan apa tadi? RS sama apa tadi? R apa tadi? Vektor dot ya? Ya, S vektor. Dibagi dengan apa? RS. S skalar ini ya, nilainya ya. Gitu ya? Ini kan? Iya, Pak. Oke, berarti kalau gitu saya tulis di sini. Kalau gitu tadi kan sudah saya di bawah ya. Berarti kalau gitu ini sama dengan apa? RX, R cos. SX gini ya. Ngerti ini maksud saya? Gini ya. RY itu apa nanti? SC ditambah apa? RZ. Gini kan? Oke ya. Terus nanti ini bisa kalian tulis pakai gini nanti ya. Apa ini? SX kuadrat plus apa? Gini ya. Plus gini ya. Nah, gini ya. Oke ya. Sekarang RX-nya berapa itu? Sekarang kita hitung ya. RX berapa? Tadi loh, komponen X dari R berapa tadi? Tadi dari soal tadi berapa tadi? Halo? Halo? Halo, dengar suara saya ya? Halo, halo? Iya, Pak. Dengar, Pak. Ada yang masuk lagi, bentar, ada yang masuk lagi. Bentar, ada yang masuk lagi, oke. Ini kalian ngerti yang saya maksud dengan ini ya, sebentar. Takutnya kalian ini malah nggak ngerti ya. Sebentar, ini aja deh. Ini tak tutup dulu. Oke ya, kalian ngerti ini ya maksud saya. SX, RX itu apa? Atau gini aja deh. Kalau kalian masih bingung gini aja deh. Oke, gini aja. Bentar, saya tulis ulang tadi ya, bentar. Tadi kan di awal tadi kan saya tulis gini ya, bahwa apa? Bahwa R vektor sama dengan apa tadi? Tadi loh. R vektor sama dengan apa?
S vektor sama apa tadi? Berapa tadi? Kalau nggak salah tadi berapa nih? Tadi loh. 2i Iya, ini loh. Kan gini sih. 2i terus apa? plus J Plus J, 1J Plus maksudnya J, ya. J kan Iya. 1J ya berarti ya. Terus 6K. tambah 6K. 6K kan gitu ya. Terus satunya lagi apa ini? 2i Heeh. Min kurang 4. J 4J. Min ya? Min apa tambah? Ya, min, Pak. Heeh. plus Terus? 6K. Tambah 6K. 6K. Nah, ini loh. Jadi maksud saya ini loh. 2 ini sebetulnya apa sih? Rx ya. 2 itu Rx. Jadi 2 ini adalah Rx. Terus 1 ini apa? RY. Iya gitu loh RY. maksud saya. 1 itu Ry. Ini apa ini? RZ. Terus ini apa ini? SX. Iya gitu loh. Ini Sx. Ini apa ini? Ini sampai min ya, minnya ya. Ini adalah apa ini? SY. Sy. Terus yang ini adalah SZ. ya gitu loh maksud saya gitu loh. Ya, jadi untuk jawab ini gitu caranya ya. Coba kita kerjakan ya. Jadi kalau gitu berarti apa? Kalau gitu berarti RS ada yang masuk lagi ada ya. Ada ya. S sama dengan apa nanti? RX berapa RX tadi? 2. RX itu 2. 2. SX berapa? 2. 2. Tambah RY berapa? 1. 1. Kali min 4. Iya, min 4. Terus Ditambah 6 kali 6 kali 6 kali 6 kan ini ya. Terus dibagi Iya, Pak. dengan Pitagorasnya itu ya. Ya, Pitagoras itu akar S. Akar berapa? S. 2 kuadrat 2 kuadrat ditambah min 4 kuadrat min 4 kuadrat ya. tambah 6 kuadrat. Gitu. Di akar lo ya. Iya, Pak. Nah, gini loh jawabannya. Sehingga nanti berapa ini? 36 4 tambah kurang 4 tambah 36. Ditambah ini ya, sebentar. Ada kesalahan ini ya. Oke, jadi ini berapa ini ditambah ya? Iya, Pak. Ditambah berapa? 36 Terus ini dibagi berapa ini? akar 4 Akar Mm-mm. 4 tambah 16 tambah 36. tambah Tambah 16 tambah 36 ya. Iya, Pak. Ini kan? Ya. Lah ini berapa nih? 36 Sama dengan berapa ini? Kalau di sini ya. 36 per akar 56. 6 per akar Iya, benar kan? 56. Akar tapi ya. Iya. Akar 56 itu berapa? 2/18. Guys, bapak kalkulator nggak kalian? Ada yang bisa ngitung pakai kalkulator? Di HP-nya ada kalkulatornya. Coba minta tolong nih. 36 dibagi akar 56 itu berapa ya? Ya kan gitu ya. Atau sekalian hitung sendiri ya, nggak usah. Pokoknya kan bisa ngitung ya. Tinggal apa dulu apa ini? 2 akar 14. Ya gitu aja ya. Oke, bentar ya. Ada yang tekan ini ya. Oke ya. Hitung sendiri ya. Sudah tahu kan caranya ya. Iya, Pak. Ya, bentar. Oke, bentar tiga tekan ini ya. Tekan tombol apa ya tadi? Ya, jadi pokoknya di sini nih akar 56 ya. Kalian hitung sendiri lanjutannya ya. Oke ya, kejawab ya. Udah, nomor 1 kejawab. Sekarang saya lanjutkan yang nomor 2 ya. Kok nomor 2? Yang B ya. Jadi yang B tanya apa tadi? Nilai absolut. Ya absolut. Ya oke. Jadi saya hitung ini dulu. Ada yang masuk lagi. Bentar, ada yang masuk lagi. Bentar tadi. Siapa masuk lagi tadi ya? Udah ada masuk ya. Oke. Absolut ya. Saya hitung ini dulu lah sebelum absolut ya. Berarti saya hitung ini dulu lah. Saya hitung ini dulu ya. R cross S ya. Hitung ini dulu ya. Tadi hitungnya pakai apa tadi? Ngitung ini tadi pakai apa tadi? Tadi kalian tadi ada yang bisa jawab tadi? Pakai apa? Tamanya matik tadi ya? Determinan. Determinan kan ini ya. I, J, K ya. Coba RX-nya berapa tadi? RX? 2. 2. R-nya berapa? 2. Ini kan ya? 1 apa min 1? 1. Maaf, salah. Saya salah dulu ya. Yang benar 1 ya? Oke, berarti ini 1. K-nya berapa?
6. Terus SS berapa S? 2. Terus ini berapa? Min 4. Min ya? Min 4. 4 yang sini 6. Masih ingat bagaimana cara menghitung determinan 3 kali 3? Masih. Biasanya diapakan di sini? Ditulis ulang ya? Tambahin ya, Pak. Ya, kolomnya sama sini ya ditulis ulang ya. Ya, J. Ulang. Iya, Jadi di sini 2, nanti 1. 2, 2, 1. Ini berapa? 2 min 4. 2 min 4. Nah, gini kan ya. Terus gimana habis itu? Kita kalikan ya. Iya, Kita kalikan ini nanti ya. 6i. Ya, benar. Jadi nanti bentar ya. Jadi nanti kan ini. Nah, ini saya kalikan ini ya. Ini nanti saya kalikan. Ini semua saya kalikan ya. Ya ini, terus habis itu nanti ini juga saya kalikan ya nanti ya. Ini nanti saya kalikan. Ya, ini saya kalikan ini nanti ini ya. Ini juga ya, ini saya kalikan juga ini. Nah, berapa tadi? Tadi ada yang bilang 6i ya? Ya. Iya. Terus ini, yang ini berapa ini? 12J. Ya benar, 12J. Ya, oke. 6i ditambah ya. Iya. Iya, Pak. Ditambah 12J. Terus satunya lagi Min 8K. Hah? Min 8K. Min, benar. Kenapa kok min? Karena min 4 ya? Oh, ini benar. Ya, min 4. Min 8K ya, benar ya? Oke. Terus habis itu ada diagonal yang satunya lagi, tapi dikurangkan ya. Jadi yang diagonal turun ditambahkan, yang diagonal naik dikurangkan ya. Jadi yang ini loh maksud saya ya. Iya. Jadi nanti saya kalikan ini. Ini saya kalikan ini ya. Tapi dikurangkan ya, bukan ditambah ya. Nanti ini ya, nanti ini diinikan ya nanti ya. Nah, nanti ini. Dikurangkan ya. Oke, yang pertama dikurangkan berapa ini? Berapa? 2K. Kurangi 2K ya. Terus dikurangi berapa lagi? 24. I. Minus tapi ya. Dikurangi minus tadi ya. Minus. Iya. Minus berapa? 24 ya. 24 apa? I ya. Iya, Pak. Terus habis itu dikurangi apa lagi? 12 minus 12i. 12. 12c. 12C. Gini kan? Ya. Sehingga nanti sekarang kumpulkan I dengan I ya. Jadi I-nya kan ini ya, 6 sama itu. Sama 24 ya ini ya. Kan itu ya. Ya ini adalah yang I gitu ya. Yang J kan ini. 12 sama apa? 100 sama 12 ya. Bener ya? Gitu kan. Terus yang terakhir K ya. K-nya, ya, iya. Oh iya, itu min 8 ya. Oke ya. Min 8, min 2 ya. Gitu kan. Sehingga nanti saudan berapa ini nanti? 30. Ya, benar. 30I. 30i. Ini berapa ini? Dikurang 10K. 0 ya. Nah, Dikurangi tapi benar ya. Dikurangi. Nah, dikurangi 10K ya. 10K. Nah, ini kan ya. Gitu. Terus tanya harga mutlaknya ya. Harga mutlaknya kan soalnya kan tanya gini ya, tanya apa ini? Harga mutlak dari apa? R cross S ya gini ya. Berarti ya Pitagorasnya ya. Pitagorasnya berarti gimana? Gini nanti ya. 30 kuadrat ditambah 0 kuadrat ya. 0 kuadrat ditambah berapa ini? Min 10 ya. Min 10 kuadrat ini. Ini kalian cari berapa ini? Berapa ini? Kalau tanya itu ya. 1000. Persis 1000 ya. Iya, benar ya. 1000. Iya, benar ya. Ya, Pak, 1000. Akar 1000 ya. Harus Iya. 10. Akar 1000 ya. 10. Iya, 10 akar 10 ya, benar ya. Hitung sendirilah berapa ya. 10 akar 10 hitung sendiri ya. Gitu ya. Nah itu ya. Itu kira-kira untuk soal tentang vektornya ya. Oke. Sekarang bab 1 sudah ya. Saya kasih itu. Berikutnya saya lanjut di bab 2-nya ya. Oke, berikutnya saya lanjut bab 2. Ya, saya pilihkan misalkan ini. Soal nomor 4 ya. Saya pilihkan soal nomor 4 ya. Coba minta tolong salah satu dari kalian
membacanya ya. Minta ya salah satu dari kalian aja. Sebutkan nama ya, nama dan departemennya, terus kalian baca ini. Soal nomor 4 ya. Nomor 4 tuh di buku saya halaman 56. Boleh saya membacanya, Bapak? Ya, silakan. Terima kasih ya. Saya Putri Almas dari Departemen Kimia. Oh iya, silakan. Nomor 4, dua bola sepeda motor A dan B bergerak dari keadaan diam dalam arah yang sama. Sepeda motor A berada di belakang dan bergerak dengan percepatan konstan 3 meter per sekon kuadrat. Sementara sepeda motor B bergerak lebih lambat dengan percepatan konstan 2 meter per sekon kuadrat. Jika jarak antar kedua sepeda motor tersebut adalah 200 meter, tentukanlah A. Kapan keduanya akan berada pada titik yang sama? B. Berapa keduanya akan bersamaan dilihat dari posisi awal A? Ya, jadi ini soal tentang gerak lurus gitu ya. Ini ada soal tentang gerak lurus. Nah, ini gerak lurus yang apa? Kemarin sudah saya jelaskan ya, gerak lurus itu ada berapa macam itu? Ya, gerak lurus ada berapa macam kemarin? 3. Yang pertama apa? GLB. Yang kedua? GLBB. Terus yang terakhir? GLPB. P-nya percepatan ya. Gerak lurus percepatan berubah gitu ya. Ya, saya ulangi ya. Jadi yang pertama gerak lurus beraturan, yang kedua gerak lurus berubah beraturan, yang ketiga adalah gerak lurus percepatan berubah. Lah kalau yang di soal ini termasuk yang nomor berapa? Apakah GLB, apakah GLBB, ataukah GLPB? Yang mana? GLBB, Pak. GLBB berarti yang nomor berapa? 2. Nomor 2 ya. Gerak lurus berubah beraturan. Dua-duanya atau salah satu? Keduanya GLBB atau cuma yang A atau yang B itu yang GLBB itu? Dua-duanya, Pak. Dua-duanya GLBB. Cuma yang satu pelan, yang satu lambat ya. Ya, yang pelan itu di depan ya. Akhirnya kesalip kan, ceritanya kan gitu ya. Jadi yang di belakang siapa itu? A atau B yang belakang? Oh, yang A ya. Sepeda motor A berada di belakang. Ya, jadi yang A di belakang ya. Oke, saya gambarkan soalnya ya. Saya coba gambarkan. Ini masih terlihat whiteboard ya? Halo? Masih, Pak. Masih, Pak. Takutnya saya ngeklik lainnya, whiteboard-nya ketutup. Enggak ya? Whiteboard-nya enggak ketutup ya? Halo? Oh ya, masih kelihatan. Oke. Saya tadi ngeklik yang lainnya. Oke, jadi saya gambarkan kedua sepeda motor tersebut ya. Ini saya gambarkan dulu lintasannya ya. Ya katakanlah ini aspalnya lah gitu, jalannya ya. Nah, yang di belakang tadi A ya. Sepeda motor yang A ini di belakang ya. Nah, katakanlah inilah. Ini gambar sepeda motornya ya. Ini pengemudinya ya. Nah, ini yang A, yang ini adalah yang benar ya, A di belakang ya. Pas saya nggak kebalik ini, benar ya, A di belakang ya. Benar, Pak. Yang A yang di belakang. Ya, ini ya. Nanti anggap aja geraknya ke kanan ya. Anggap aja nanti geraknya ke kanan. Oke. Ini pengemudinya. Oke, ini ya. Ya, ini A. Jadi anggap aja keduanya bergerak ke kanan ya. Ini yang B ya. B saya sebut dengan nama AB, percepatannya ini ya. Percepatan B kan pelan, berarti yang 2 tadi ya. Kecepatan B 2 meter per sekon kuadrat. Sementara yang ini, yang A bergerak kencang ya. Yaitu 3 ya dia. 3 meter per sekon kuadrat. Berapa jarak keduanya mula-mula? Di soal menyebutkan berapa tuh? 200 meter, Pak. 200 meter. Oke, 200 meter ya. Ya, jadi jarak keduanya ini 200 meter ya. Jarak A dan B ini. Oke. Sekarang untuk menjawab ini saya butuh acuan ya. Kalau acuan kalian bisa pilih acuannya itu terhadap A atau terhadap B. Maksudnya itu nolnya, posisi 0 ya, itu bisa ditaruh di A, bisa juga ditaruh di B. Tapi kalau di pertanyaan itu
dia minta apa? Posisi awal A ya. Berapa jarak berapa keduanya ya ini. Ada dua pertanyaan ini ya. Berapa jarak berapa atau maksudnya ini berapa jarak keduanya saat bersamaan dilihat dari posisi. Oke. Jadi kalau seperti ini pertanyaannya akan lebih gampang kalau saya jadikan A sebagai acuan. Jadi titik nolnya itu di A ya. Oke, jadi nanti maksud saya gini. Nanti ini saya anggap aja sebagai X sama dengan 0 gitu loh. Ya. Kalau di sini X sama dengan 0, berarti yang di sini X sama dengan berapa? Ya, berarti di sini X-nya sama dengan berapa? 200 meter gitu ya. 200 meter. Nah, gitu ya. Jadi gitu. Nanti mereka bertemu lagi di sini ya nanti ya. Nanti mereka bertemu lagi di apa itu? Di ujung jalan yang satunya lagi. Jadi nanti ini kan kondisi awal ya. Jadi kalau kondisi awal nanti saya tulis gini aja di sini. Di sini saya tulis dengan nama apa? Tuh, sebentar. Enggak ini ya. Ini saya tulis saja di sini ini ya sebagai inilah X0A ya. Jadi X0A-nya itu 0. Sementara yang ini saya sebut dengan nama X0B ya. X0B-nya ya ini berapa? 200 meter. Tadi kalian sudah bilang keduanya bergerak apa? GLBB ya. Oke ya. Jadi keduanya ini bergerak GLBB. Saya tulis di sini ya. Jadi keduanya bergerak. Nah, masih ingat rumus-rumus GLBB itu gimana? GLBB gimana itu? Terutama rumus X ya. Rumus X itu GLBB itu gimana? X sama dengan apa? X sama dengan X0 ditambah V0T. Ya, benar sekali. Ya, benar sekali. X0 ditambah apa? V0T ya, ditambah benar sekali. setengah AT kuadrat. Ya, benar sekali. Ini ya. Gini kan nanti ya. Nah, gini ya nanti ya. Oke ya. Gitu ya. Jadi nanti untuk A, oke, saya tulis di sini aja deh. Jadi nanti saya tulis ini nanti. Oke, saya hapus saja ya. Jadi nanti ada XA, ada XB ya. Jadi nanti untuk XA, ya sama dengan ini nanti. X0A ya. Plus V0A T plus setengah AA. Gini ya. Tadi X0A berapa tadi? Tadi X0A berapa? 0. Ya, 0. V0A berapa tadi? 0. Kenapa kok kalian jawab 0? Apa alasannya kenapa? Karena di soal mengatakan diam. Diam. Kan di soal ngomong diam kan ya? Iya. Ya, diam berarti kan kecepatan 0. Habis itu sama dengan setengah berapa? 3 tadi ya. 3 lalu apa? T kuadrat. Oke ya. Itu yang A. Kemudian untuk berikutnya yang B ya. Bentar kan ini kacau ini. Bentar ya, kacau ini. Oke ya. Berikutnya adalah B. Jadi nanti XB sama dengan X0B sama ya. Plus V0B T ditambah setengah AB T kuadrat ya. X0B-nya berapa tadi? Posisi awalnya ya? Ya, 200. Ya. 200. Terus V0B-nya berapa? 0. 0. Mulai dari diam ya soalnya ya. Mulai dari diam. Ini kan setengah kali 2 ya, kali T kuadrat. Berapa ini nanti ini? Berarti sama dengan berapa ini? 200 ditambah T kuadrat. Kalau yang atas tadi berapa tadi? Yang atas tadi ya. Yang A tadi ya. Yang A tadi berapa tadi? Ini ya, 3/2 ya. 3/2 apa? Nah, gini ya. Oke, gini ya. Nah, sekarang pertanyaan pertama apa tadi pertanyaannya? Pertama tadi itu apa?
Kapan Mbak ditanya apa? Kapan itu? Kapan waktu? Ya, kapan apa itu? Kapan waktu keduanya akan berada pada titik sama ya? Titiknya sama, berarti apa? Posisinya sama ya? Ya, titik sama berarti posisinya sama kalau gitu. Berarti, loh kenapa ini? Oke, posisi sama ya, berarti nanti ini, aduh, ada masalah ini. Sebentar ya, ada masalah ini. Bentar ya. Duh, kok gini ya. Oke ya, jadi oke, biar nanti enggak. Waduh, sebentar ya. Ada masalah lagi. Bentar, saya keluar dulu ya. Ada masalah ini. Bentar, keluar dulu. Nanti masuk lagi ya. Iya, Bentar, ya, ada masalah ternyata. Padahal putus. Oke, masuk lagi ya. Oke ya, benar. Oke. Masuk lagi ke ada masalah tadi. Masuk lagi aja deh. Oke ya. Jadi kapan Mbak ditanya waktu ya? Ya, jadi pertanyaan yang pertama kan tanya kapan. Tanya waktu. Posisi keduanya titik sama berarti kan nanti gini ya. Artinya apa nanti? XA sama dengan XB kan gitu ya. Artinya kan gitu ya. Gitu ya. XA tadi sama dengan apa? XA tadi? Gini kan nanti ya. 3/2 T kuadrat. Ya. SB sama dengan apa SB? 200 min T 200 plus T plus T kuadrat gitu ya. Ya, gitu kan. Habis itu kita selesaikan, yaitu dengan saya pindah ke sini aja. Jadi nanti ini pindah ke sini jadi berapa? Setengah, benar sekali. Setengah T kuadrat. Iya, benar sekali. Nanti kan gini, setengah T kuadrat sama dengan 200. 200. Kalau gitu T kuadrat berapa? 400. Iya. Berarti kalau gitu T-nya berapa? T-nya akar 400. Nah, nanti kan kalian tahu ya, kalau gitu berarti T-nya akar 400 ya. Akar 400 itu berapa? Iya. 20. Ya, 20 apa? 20? Sekon. Sekon. 20 detik ya? Ya. Itu ya? Ya, itu 20 detik. Oke. Jawabannya 20 detik ya. Oke. Terus pertanyaan kedua itu apa? Kedua tanya apa itu? Di Posisi, Pak. posisi, bener ya? Posisi apa? Keduanya saat Keduanya. bersamaan. Jadi yang kedua itu tanya posisi keduanya. Jadi bisa pakai XA. XA tadi apa? XA kan sama dengan ini nanti ya. 3/2 3/2 T kuadrat gitu ya. Jadi tinggal masukkan aja. 3/2 kalikan 20 kuadrat ya. 20 kuadrat berarti 400 ya. 600, Pak. 600 apa? Meter ya. Itu posisi A ya. Posisi B-nya juga harus sama ya. Kan mereka bertemu ya. Bertemu. Coba kita cek aja. Ya harus sama ya. Yaitu berapa? 200 ditambah T kuadrat. Jadi sama dengan berapa? 200 ditambah 20 kuadrat. 400 tambah 200, 600 juga ya. Nah, ini kan ya berarti ya, jadi itu ya. Jadi mereka bertemu artinya ya. Nah, itu sederhana ya. Oke, mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjut soal berikutnya ya. Nah, ini soal yang sering keluar biasanya di bab 2 itu gerak parabola ya. Jadi kalau yang gerak melingkar sih ya bisa juga, tapi biasanya paling sering, paling dominan itu gerak parabola. Oke, sebelum saya lanjutkan soal berikutnya tentang gerak parabola, apa ada pertanyaan berkaitan dengan soal yang tadi tentang vektor sama tentang ini yang barusan saya bahas, gerak lurus? Ada pertanyaan mungkin berikutnya ya. Nomor 16. Halo? Halo? Suara saya kelihatan ya? Halo? Suara saya kedengaran ya? Kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Kesenggol lagi. Mic-nya kesenggol tadi. Enggak apa-apa ya? Masih terdengaran ya? Iya, Pak, masih. Masih. Ya, takutnya kesenggol langsung lepas. Oke, kalau whiteboard-nya masih kelihatan atau enggak? Whiteboard. Udah nggak ada, Pak. Ada, Pak. Udah enggak ada. Hilang ya whiteboard-nya ya. Sebentar, whiteboard-nya hilang ya. Bentar. Tak coba lagi, masuk lagi ya. Whiteboard kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Oke, saya lanjutkan berikutnya ya. Saya minta tolong
salah satu dari kalian ya sebagai relawan ini membaca soalnya, saya pilihkan ini soal nomor 16 ya. Soal nomor 16 coba halaman 57 ya. Ya coba saya minta tolong. Ada yang bersedia Saya, membaca. Ya, nama sama departemennya ya. Gibran dari Teknik Industri. Teknik Industri. Oke, gimana Gibran dibaca soalnya ya? Sebuah bola dilempar dari sebuah titik yang berada di atas gedung dengan ketinggian 4 meter. Iya. Seperti gambar ya. Iya. Oke, nanti gambarnya saya gambarkan. Terus langsung pertanyaan ini ya. Ya, pertanyaan A, berapakah kecepatan awal bola agar dapat melewati bibir gedung? Bibir gedung ya, oke. Terus? Yang B, berapa jarak antara dasar gedung dengan posisi bola ketika sampai di atas permukaan tanah? Oke, jadi ada 2 pertanyaan ya. Jadi ini tentang gerak parabola ya. Oke, di situ ada gambar, gambarnya saya tulis saya gambar di whiteboard ya, oke. Ya ini saya gambar di whiteboard. Loh, ganti hijau sekarang ya. Jadi warna hijau sekarang ya. Tidak apa-apa ya warna hijau ya. Oh ini apa bisa milih ya. Enaknya pakai warna apa? Hitam aja ya. Oke ya, saya pakai warna hitam aja ya. Oke. Jadi gambarnya itu gini. Jadi ada gambar gedung lah gitu ya. Ini gambar gedung ya. Ini gambar gedung ya. Nah gini ya. Ini gedungnya lah, dari atas gedung ini ya. Ini gambar gedungnya. Jadi bola ditendang ya. Jadi main bola di atas gedung nih. Jadi ini bolanya ya. Ditendang gitu sehingga nanti dia melakukan gerak parabola ya. Sampai tepat persis menyentuh ini. Menyentuh yang disebut dengan nama bibir gedung di sini ya. Kesentuh gitu ya. Tapi akhirnya apa? Jatuh ke bawah ya. Jatuh ke bawah terus sampai nanti. Nah ini sampai di tanah ya. Oke, sampai tanah ini saya gambarkan dulu tanahnya ya. Ini saya gambarkan dulu tanahnya. Katakanlah ini ya, ini tanahnya ya. Nah ini ya. Sampai nanti akhirnya di sini kira-kira gambarnya gini. Terus di gambar itu ada angka berapa aja tuh ya? Tinggi gedung berapa itu? 50. 4 meter. 4 meter. 4 meter. 50 itu ininya apa jarak sampai tepi ya, jarak pelemparan tendangan ya. Ya, jadi ada 50 meter ya. Oke. Itu ada ini. Di sini 50 meter ya. Oke. Di sini ada 50 meter. Terus tinggi gedungnya itu ada ya, berapa itu? 4 meter. 4 meter ya. Terus itu ada lagi sudutnya ya. Sudut tendangannya berapa itu? 37. Ada yang masuk lagi, bentar, masuk lagi. Siapa ada dimasuk? Udah masuk ya? Tadi kok ada yang masuk tadi ya? Bentar. Ada yang masuk tadi. Ya, bentar ya, ada yang masuk tadi. Oke. Jadi itu. Jadi ini kan kecepatan awalnya ya. Kecepatan awalnya. Ditanyakan kalau nggak salah ya. Pertanyaan A ya, di kecepatan awalnya tadi ya. Pertanyaan berapa? Ya, pada kecepatan awal benar ditanyakan. Terus sudutnya 37 ya, sudut alfanya ini ya. Alfanya, sudutnya 37 derajat. Jadi pertanyaannya pertama ini tanya V0-nya ya. Jadi ada 2 pertanyaan. Pertanyaan A tanya V0-nya berapa. Terus pertanyaan yang kedua tanya ini ya, jarak apa itu? Jarak dasar gedung dengan posisi jatuh bola ya. Jadi bolanya kan jatuh di sini ya. Nah, bola jatuh di sini. Jadi tanya ini jarak sebut aja S gitu ya. Jadi jarak S ini loh. Jadi dia tanya jarak ini ya. Jarak ini berapa gitu ya. Ya sebut aja itu S lah gitu ya. Oke, jadi tanya ini S-nya berapa gitu ya. Oke ya. Oke ya. Jadi nanti untuk menjawabnya, coba kita lihat dulu
dua posisi ya. Jadi posisi saat bola ditendang sampai posisi nyentuh ini dulu ya. Posisi nyentuh ini loh, nyentuh apa namanya tadi dibilang? Bibir ya. Bibir dari gedungnya gitu ya. Itu, coba. Jadi seperti yang saya singgung kemarin, gerak parabola itu gerak berapa dimensi? Gerak parabola itu gerak berapa? Dua. Ya, dua. Yaitu apa? X sama Y ya. Yang X-nya itu pakai rumus apa? Yang Y-nya pakai rumus apa? Kemarin kan gitu ya? Yang X GLB. Ya, yang X kan GLB ya. Yang Y adalah? LBB. Ya, oke. Jadi gitu ya. Jadi nanti saya bahas ini posisi ini ya. Jadi X-nya itu GLB berarti gini nanti rumusnya ya. X0 ya plus apa? P0X ya. T ini ya. Ya, ini GLB ya. Ini GLB atau nanti saya tulis inilah. Saya tulis X0 plus P0 kosinus ya. Kosinus alfa kalikan T. Ini yang X ya. Sementara yang Y-nya GLBB tadi ya. Yang Y-nya kan ini. Y sama dengan Y0 plus nanti ini ya. P0 YT. Ya, dikurangi ya. Setengah G T kuadrat gitu ya. Atau nanti saya tulis gini lah. Y0 plus apa? P0 sin ya. Tadi kan pakai sin alfa. Anggap aja G-nya 10 ya. Jadi nanti saya tulis gini ya, 5T kuadrat gitu ya. Anggap aja G-nya 10 gitu ya. Gitu ya. Oke, jadi itu. X0-nya berapa? Kalau dari soal itu. Posisi awal bola. X-nya berapa, Y-nya berapa ya? Posisi awal bolanya. Anggap aja tanah itu Y-nya 0 ya. Jadi gini aja deh, biar kalian nggak bingung. X0-nya ini anggap aja 0 ya. Jadi posisi awal bola ini anggap aja 0 ya. Ya, Y0-nya bagaimana? Jangan 0 ya. Y0-nya jangan 0. Karena apa? Karena dia tidak dari tanah, tapi apa? Dari gedung ya. Jadi Y0-nya berapa itu? Tinggi gedung itu berapa? 4 meter ya. Jadi ininya 4 gitu ya. Nah, gitu ya. Oke ya. Terus kemudian cos alfa. Cos alfa itu berapa? Cos 37. Cos 37 berapa itu? Cos 37 berapa? 0,8. Ya, benar. 0,8 ya. Ini 0,8. Kemudian sin 37 berapa? 0,6. 0,6 ya, oke. Jadi nanti ini adalah 0,6. Oke ya. Oke, saya tulis aja yang masuk ini sebentar. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi nanti akan saya dapatkan gini, kalau gitu berarti apa? X sama dengan apa tadi? 0 ya. 0 kan tadi ya. 0 ditambah apa tadi? P0 0,8 tadi ya. Cos 0,8 ya. 0,8 T. Gini ya tadi ya. Terus kemudian Y-nya 4 tadi ya. 4 ya gini ya. Ditambah 0,6 tadi ya. Terus dikurangi apa? Setengah atau 5 gitu ya. Gini ya. Oke ya. Terus ditanyakan apa? P0-nya. Ya. Lah, ketika sampai di apa? Di ujung gedung ya. Ya. Jadi saat berada di ujung gedung apa bibir ya tadi ya. Berada di bibir ya. Di bibir gedung ya.
di bibirnya ya, bibir gedung. Maka nanti bibir gedung itu S-nya berapa tadi? S-nya kan 50 tadi ya. Jadi bibir gedung itu gini, bibir gedung itu maksudnya gini. S-nya kan 50 tadi ya. S-nya 50, Y-nya 4 ya. Bibir gedung kan itu koordinatnya ya. Sehingga nanti bibir gedung berarti nanti ini bagaimana? 50 ya. 50 sama dengan V0 kali 0,8 T ya. Kita cari T-nya dulu lah. Jadi kalau gitu T-nya sama dengan berapa? Dari sini. Ini nanti kan ya. 50 ya. 50 dibagi 0,8 V0 gitu ya. Oke ya. Terus kemudian masukkan ke Y-nya. Y-nya berapa? 4 ya tadi ya. Masukkan ke Y-nya. Y-nya adalah 4 sama dengan, waduh, ya apa ini? Tahan. Waduh, jadi gini nih ya. Oke. Wah, ini harus keluar dulu nih ya. Kalau kayak gini. Senggol tadi ya. Bentar ya. Paksa nih. Ada masalah lagi nih. Kesenggol tadi ya. Keluar dulu ya. Keluar dulu. Oke, keluar dulu ya. Kesenggol tadi. Oke ya, saya ulangi lagi ya. Tadi kita udah dapetin berapa tadi? Tadi gini ya tadi ya. Saya tulis ulang 50 sama dengan berapa tadi? P0 kali 0,8 T ya. Sehingga nanti T-nya sama dengan 50 dibagi 0,8 V0 ya. Sementara Y-nya tadi berapa? 4 sama dengan 4 ditambah V0 kali 0,6T dikurangi 5T kuadrat ya. Terus nanti ini kan bisa coret ini nanti ya. Ini coret sama ini ya. Coret nanti jadi apa? 0 sama dengan V0 kali. Lah T-nya substitusikan ya. T-nya kalian substitusi ke sini nanti ya. Jadi ini loh. T ini kalian substitusi dengan ini ya. Substitusi dengan ini ya. Nah ini. Kalian substitusi dengan ini semua ya. Nah ini. Sehingga nanti ini di sini. Nantinya jadinya berapa ini? Ini. 50 per 0,8 V0 ya. Dikurangi 5 kali. Itu kuadrat itu ya. Jadi nanti gini. 50 kuadrat per 0,8 kuadrat. Ya, kali apa nanti? V0 kuadrat ya. Gitu ya. Terus ini juga ini. Ini bisa kalian coret ini. Ini ya, coret aja ini. Ini kalian coret sama ini juga ya. Kalian coret ini. Ya, sehingga nanti di sini berapa ini? Ini 0,6 dibagi 0,8 berapa ya? 6/8 ya. 6/8 itu setara 3/4 ya. Coba saya tanya dulu kalian. 3/4 kali 50 itu berapa ya? 50 dibagi. Iya. 75/2. Hah? Iya, 3/4 kali 50 atau gini. 150 bagi 4 ya. 150. 27,5. 27,5. 27 apa 37? 37,5. 7,5. 3 ya, 37 ya? 37 mungkin ya? Ya gini ya? Oke ya? 37,5. Oke. Ya, terus ini nanti, lah ini berapa ini? Ini nanti jadi 50 kuadrat ya, 50 kuadrat itu berapa ya? 2.500. Iya, 2.500. 2.500 ya.
dibagi berapa ini? 0,8 kuadrat ya, berapa ya? 0,64 ya. 0,64. Ya, terus ini apa ini? V0 kuadrat ya. Gitu kan? Ini 0 ya ini ya. Ini adalah 0 ini. Oke. Nah, ya. Kalian diminta mencari apa? V0-nya ya, oke. Jadi kalau gitu V0 bisa cari dengan ini ya, pindah ke sini aja ya. Ini pindah ke sini. Jadi nanti hasilnya gini nanti. Jadi berapa ini nanti? Nanti hasilnya gini nanti. 5 kali berapa? 2.500 ya. Dibagi berapa ini? 0,64 ya. V0 kuadrat sama dengan berapa? 37,5 ya. Bisa nggak nyari V0-nya kalau ini? Bisa ya? Dengan mindah-mindah aja ya. Ya gitu. Jadi nanti dari sini kalian cari berapa V0-nya kan bisa ya. Oke. Setelah V0-nya tahu, pertanyaan selanjutnya apa itu? Pertanyaan selanjutnya setelah V0 tahu, pertanyaan selanjutnya adalah apa tadi? Cari S-nya tadi ya? Ya. Untuk cari S itu berarti kita cari berada di tanah ya. Jadi bolanya sudah berada di tanah. Kalau berada di tanah berarti apa? Berarti kan Y-nya 0 ya. Gitu kan ya? X-nya berapa ya? Itu yang dicari X-nya itu ya. Ya, jadi Y-nya 0. Jadi kalau Y-nya 0, ya berarti nanti gini. Y sama dengan 0 ya. Tadi Y itu apa? Y 0 plus V0 ini tadi ya. Sin alfa T min ini tadi ya. Y-nya di 4 ya. 4. V0-nya berapa tadi? Wah, betul V0 ini. Tadi ada bisa nyari V0-nya berapa tadi? Kalau nggak bisa, itu nanti nggak bisa jawab ini ya. Jadi butuh V0 yang tadi ya. Oke lah. Saya karena tadi belum kejawab ya, jadi gini aja. Pokoknya ini sin berapa tadi? Sin berapa tadi? Sin 37 ya. Sin 37 kalikan T. Nanti ini 5 T kuadrat sama dengan 0 ya. Ya, kita butuh V0-nya dulu nih ya. Ya, jadi gini. Jadi nanti dari sini nanti kalian akan dapat ini nanti. Dapat persamaan gini nanti. 0 sama dengan ini nanti. 5T kuadrat ya, dikurangi. Sin 37 itu berapa? 0,6 ya. 0,6T dikurangi 4. Nah, gini nanti ya. Nanti kalian dapat ini nanti. Ya, coba sih saya tadi masih ada waktu berapa ya? Oh, oke. Tadi coba saya butuh hitung V0 tadi ya, coba ya. Tadi V0-nya berapa ya? Coba saya kembali lagi ke soal tadi ya. Tadi nggak saya selesaikan tadi ya. V0-nya tadi berapa tadi? Soal yang tadi loh, yang tadi yang saya tinggalkan tadi ya. Berapa tadi V0-nya tadi? Coba saya hapus dulu ya. Tadi loh. Coba. Pak, Tadi yang tadi ya tadi. Tadi ada Ya apa tadi? 5 kali 2.500. Iya, bentar. 5 kali berapa? 2.500 per Dibagi ya, berapa? 0,64 0,64 kali V0 kuadrat. Terus sama dengan berapa tadi? Sama dengan 37,5. Iya, coba kita selesaikan dulu. Soalnya diperlukan untuk menjawab ya B ya. Jadi kalau gitu kan nanti saya bisa nulis gini nanti. Kalau gitu berarti berapa sih 5 kali 2.500 itu ya? Permisi, Pak. Ya. Saya hitung jawabannya 25 akar 30 per 6. Itu sudah V0? Sudah V0, sudah saya akar juga itu. Sudah diakar? Oh ya. Terima kasih sudah membantu ya. Ya apa jawabannya tadi? 25. V0-nya ya? Ya. 25, Kali akar 30. Kali akar 30 ya? Ya. Kali akar 30, oke.
per 6. Dibagi 6. Semuanya. Ini. Ya, Ini. ya. Ini. Ya. Coba akar 30 itu berapa? Kalau saya lihat lagi disederhanakan lagi jadinya 22,82. Udah, itu sudah jawaban akhir ya. Ya. Ya, Berapa? 22, Pak. Berapa? 22,82 ya. 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 Atau tak bulatin aja ya, biar ngitungnya gampang. 23 lah gitu ya. Apa nggak boleh dibulatin gitu ya? Nggak apa-apa lah. Namanya juga apa itu hitungan ya. Salah-salah juga nggak apa-apa ya. Saya bulat aja 23 gitu ya. Oke ya. Biar apa itu, biar enak biar gampang dihitung lah. Anggap aja 23 dibulatkan ya. Satuannya apa? Meter per sekon. Oke. Kembali ke soal tadi ya. Tadi kan dapat apa tadi? Gini tadi ya. 0 sama apa tadi? 5T kuadrat tadi ya. Terus apa tadi? 5T kuadrat dikurangi ya. Dikurangi P0 tadi ya. P0 23 terus apa tadi? 23 0,6 tadi ya. 0,6T. 0,6T terus apa? Dikurangi ya. 5T kuadrat. Dikurangi, iya. Dikurangi berapa ini? 5T kuadrat. Loh, sudah 5T saya taruh di depan. Oh. Berarti dikurangi berapa tadi? Tadi berapa tadi ya? Atau saya ulang aja biar nanti enggak ini ya. Coba 4, saya. Pak. 4. Dikurangi 4 ya? 4, Pak. Ya, gini kan ya? Ya, gini kan ya? Ya, jadi nanti atau ya saya tulis lagi di sini berarti kalau gitu ya ini 0 berapa ini? 23 kali 13,8 oke lah. Ya benar. 13,8T kurangi 4. Coba bisa nggak nyari T-nya ini? T-nya bisa nggak ini? Ya bisa, pakai rumus saja ya. Difaktorkan juga nggak bisa ya, pakai rumus saja ya. Pakai rumus gini kan, T, ada 2 jawaban ya, T1, 2 ya. Ya gitu kan. Min B, pakai rumus saja lah. Rumus apa ini? Rumus ABC. Ya rumus ABC. Benar. Ya rumus ABC ya. Lalu apa per 2A ya? A-nya berapa? A-nya itu yang ini ya. Ya, ini ya. Ya, ini adalah sebagai A. B-nya ini ya. B-nya itu yang ini ya. B, ini C-nya berapa? Ini C-nya ya. Gitu kan? Jadi A-nya 5, B-nya min 13,8, C-nya minus 4 ya. Oke itu. Tinggal nanti ambil yang positif ya. Nanti ada 2 jawaban. Yang satu negatif, yang satu positif. Ambil yang positif, karena nggak mungkin waktu negatif itu ya. Oke ya. Jadi nanti kalian cari yang positif ya. Ya positif berapa lah gitu ya. Yang negatif dibuang ya. Yang negatif dibuang gitu ya. Oke. Nah, setelah tahu itu, baru masukkan ke X-nya. Ya, setelah tahu itu masukkan ke X-nya. X-nya ini kan. X sama dengan apa? Ini kan. X0 plus apa tadi? B0 cos alfa kalikan T ya. Gitu kan? Ya, X-nya itu apa? Ini kan. 50 ditambah S. Gini kan. X0-nya kan 0 ya. 0. Jadi V-nya berapa? 23 tadi ya. 23. Terus ini cos-nya berapa nih? 0,8. Terus T-nya yang tadi ya. Tadi kan ada 2 jawaban T ya. Yang plus sama yang minus. Jadi nanti masukkan ini. Nanti masukkan T-nya yang positif ya, gitu. Sehingga nanti kalau gitu kan S-nya kejawab gitu ya. Sehingga nanti S ya sama dengan ini nanti. Aduh. 23 kali 0,8 T ya. Dikurangi berapa? Ya, dikurangi ya. Kok dikurangi sih? Kebalik, salah ya. Harusnya, oh ya benar ya. Dikurangi 50 ya. Ya, benar sekali. 50. Ya, maaf saya yang salah ini ya. Jadi dikurangi 50. Ya, itu jawabannya ya. Ya, ini kalian cari berapa ya. Tapi T-nya cari dulu ya. Tadi C-nya kan saya loncati ya, soalnya waktunya sudah setengah berapa ini? Setengah 3 ya. Oke. Ya itu.
Itu kira-kira gambaran soal untuk ujiannya kira-kira ya nggak jauh-jauh dari soal-soal yang ada di buku itu ya. Jadi ada baiknya kalian coba latihan-latihan yang ada di buku itu ya. Saya nanti seperti itulah tingkat apa itu istilahnya tingkat kesulitan, derajat tingkat kesulitannya untuk soal ujian itu tidak jauh dari yang ada di soal-soal latihan itu. Mungkin sebelum saya akhiri ada pertanyaan mungkin untuk yang pembahasan yang soal terakhir ini, soal yang gerak parabola ini. Ada pertanyaan enggak? Enggak ada ya? Enggak ada pertanyaan? Kalau belum ya, oke. Nah, kalau enggak ada pertanyaan, saya akhiri aja ya pertemuan kita hari ini. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di minggu depan atau bisa juga di WA group juga bisa ya. Oke. Untuk materi hari Senin ya, hari Senin, hari Selasa ya. Nanti kita akan masuk bab selanjutnya, bab 3, yaitu tentang dinamika. Ya, bagian pertama. Nanti akan saya bahas tentang hukum Newton ya. Jadi bagaimana nanti akan kita bahas hukum Newton. Ya, oke. Terus jangan lupa untuk berita acaranya nanti kalian isi dengan pembahasan soal bab 1 dan 2 ya. Jadi pembahasan soal-soal bab 1 dan 2 ya. Pembahasan soal-soal bab 1 dan 2. Itu ya berita acaranya ya. Ya, saya kira itu kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.